Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tinop Bicara. Pada malam ke-7, Ratu Syahrajat meneruskan ceritanya. Wahai raja yang bijak, ketika ikan-ikan selesai melantunkan syair, gadis cantik itu membalik wajan dengan tongkatnya dan segera menghilang ke celah dinding yang terbelah tempat ia muncul. Dinding dapur itu segera menutup kembali. Perkara ini tidak mungkin disembunyikan dari raja, kata wazir, yang kemudian beliau menghadap raja, kemudian memberitahukan hal aneh tersebut. Aku harus mengetahui sendiri, ucap raja. Lalu raja mengutus pengawal kepada si nelayan dengan perintah agar membawakan 4 ekor ikan seperti sebelumnya. Ia memberi tempo pekerjaannya hingga 3 hari. Lalu nelayan pergi menuju danau dan beberapa lama kemudian si nelayan datang ke istana dengan membawa 4 ekor ikan sesuai dengan pesanan raja. Lalu raja pun memberikan hadiah berupa 400 dinar. Masaklah ikan-ikan ini di hadapanku, perintah raja kepada wazir. Daulat tuanku, balas wazir sambil mengangkat sembah. Wazir segera memerintahkan gadis juru masak untuk membawa wajan dan memasak ikan-ikan itu setelah dibersihkan. Kemudian ikan-ikan itu dimasak di hadapan sang raja. Sesaat kemudian dinding istana terbelah dan muncullah seorang budak hitam yang berdiri bagaikan gunung yang menjulang tinggi atau bagaikan raksasa keturunan kaum Ad. Di tangannya tergenggam selembar daun hijau. Wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu? Kata budak raksasa itu dengan bahasa yang kasar dan suara menakutkan. Ikan-ikan di dalam wajan itu mengangkat kepalanya dan berkata, Ya, kami menepati janji kami. Kemudian ikan-ikan itu melantunkan syair seperti sebelumnya. Kemudian si budak raksasa mendekati wajan dan membalik ikan-ikan di wajan dengan tangkai daun hingga hangus. Setelah itu, si budak raksasa menghilang melalui tempat munculnya. Perkara ini tidak mungkin didiamkan begitu saja. Pasti ikan-ikan ini memiliki rahasia, pikir sang raja. Lalu raja memerintahkan agar si nelayan dihadirkan ke istana. Dan si nelayan pun berangkat ke istana. Dari mana engkau mendapatkan ikan-ikan itu? Tanya raja ketika si nelayan datang. Hamba mendapatkannya di sebuah danau yang terletak di antara 4 gunung dan di balik gunung yang terletak di luar kota, raja, jawab si nelayan. Berapa harikah perjalanan menuju ke sana? Wahai raja junjungan hamba, perjalanan ke sana hanya memerlukan waktu setengah hari. Raja terkejut, heran. Namun demikian, ia lalu memerintahkan para pengawal untuk berangkat ke danau yang dimaksud saat itu juga, bersama si nelayan. Dalam perjalanan, nelayan mengutuk jin ifrit yang telah menyebabkannya terlibat dalam persoalan rumit ini. Rombongan kerajaan yang dipandu si nelayan berjalan mendaki gunung, kemudian menuruninya menuju sebuah hutan luas yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Sang raja dan seluruh pasukan merasa takjub tak terkira menyaksikan danau yang terletak di antara 4 gunung dan di dalamnya terdapat ikan berwarna-warni, merah, putih, biru, dan kuning. Raja pun berhenti. Apakah ada di antara kalian yang pernah menyaksikan tempat ini? Tanya raja kepada para prajurit kerajaan. Semuanya menyatakan belum pernah melihatnya. Demi Allah, aku tidak akan memasuki kota raja dan tidak akan duduk di singgasanaku sebelum mengetahui rahasia danau ini berikut ikan-ikannya, ujar sang raja. Raja memerintahkan semua orang untuk kembali ke tempat semula. Mereka pun mematuhinya. Setelah semuanya kembali, raja memanggil wazir yang dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas dan banyak akalnya. Aku ingin melakukan sesuatu dan hanya engkau yang boleh mengetahuinya, kata raja kepada wazir. Aku ingin sendirian malam ini mencari tahu rahasia danau ini berikut ikan-ikannya. Duduklah di depan tendaku dan katakan kepada para pembesar bahwa raja sedang sakit.
dan aku menyuruhmu untuk tidak mengizinkan siapapun yang hendak menemuiku. Jangan beritahukan kepada siapapun mengenai maksudku ini." Wazir tidak mampu menghalangi kehendak sang raja yang segera mempersiapkan segala sesuatunya. Raja meninggalkan rombongan dan melakukan perjalanan hingga pagi hari. Raja terus berjalan hingga tidak terasa tiba-tiba hari sudah siang dan suasana terasa sangat panas. Sang raja beristirahat sejenak dan kembali meneruskan perjalanannya hingga malam tiba. Dari kejauhan ia melihat benda hitam. Sang raja merasa gembira. "Mungkin aku bisa menemukan seseorang yang dapat memberiku keterangan tentang danau dan ikan-ikan ajaibnya," gumam sang raja. Ketika sudah dekat, ternyata benda hitam itu adalah sebuah istana yang terbuat dari batu hitam, berlapis besi. Salah satu pintunya terbuka, salah satunya lagi tertutup. Dengan gembira, sang raja mendekati pintu dan mengetuknya perlahan. Ia belum mendengar jawaban. Lalu ia pun kembali mengetuk pintu itu sampai 3 kali. Namun, belum juga ada jawaban. Lalu ia mengetuk keempat kalinya dengan ketukan yang lebih keras. Karena tidak juga ada jawaban, sang raja mengira bahwa bangunan itu kosong. Dengan memberanikan diri, raja pun masuk beberapa langkah ke dalam pintu itu. Ternyata di sana ada lorong. "Wahai penghuni istana, aku adalah orang asing yang sedang mengembara. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa kujadikan bekal?" seru sang raja. Namun tidak ada jawaban. Sang raja pun mengulangi kata-katanya sampai 3 kali. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Dengan memberanikan diri, ia menapaki lorong itu hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan tengah istana. Ia tidak menemukan seorang pun di ruangan itu kecuali permadani, kasur, kursi, dan bantal bersulap. Di tengah ruangan tersebut terdapat air mancur yang di atasnya ada 4 patung singa yang terbuat dari emas merah. Dari mulut patung-patung singa itu keluar air bagaikan permata dan mutiara. Sementara di sekeliling air mancur itu, burung-burung kecil terbang berputar-putar. Di atas air mancur terdapat jaring-jaring yang menjadi penghalang bagi burung-burung itu untuk terbang keluar istana melalui ruangan terbuka di atas air mancur. Dalam keheranannya, raja merasa kecewa karena tidak menemukan seorang pun yang bisa memberitahukannya mengenai danau dan ikan-ikan ajaibnya. Ditambah lagi dengan 4 gunung kembar dan istana kosong itu. Kemudian sang raja duduk termenung memikirkan segala keajaiban yang ditemuinya. Tiba-tiba terdengar suara ratapan sedih yang sedang melantunkan syair. "Ketika rasa sakit yang kuderita mulai pulih dan beban jiwaku terasa ringan, rasa rinduku justru menguap ke permukaan. Ketika rasa kantuk sudah kembali berbaikan denganku, dan aku sudah bisa memejamkan mata melepas penat tubuhku. Kukira sudah berakhir keterjagaan siang dan malam yang selalu memaksaku menyusuri takdir-takdir kelam. Ketika rasa rindu bangkit ke permukaan, maka aku menyeru kepada perasaan bahwa ia telah menambah beban pikiran. Wahai rasa rindu, janganlah kau berdiam di jiwa ini. Pergilah dan jangan pernah kembali." Ketika raja mendengar syair duka itu, ia segera bangkit mencari asal suara. Lalu ia menemukan sebuah tirai tergantung di pintu masuk menuju ruangan pertemuan. Raja menyingkap tirai. Tampaklah seorang pemuda sedang duduk di atas ranjang yang terangkat 1 hasta dari lantai. Pemuda itu sangat tampan. Tubuhnya kokoh, suaranya terdengar merdu dan jernih. Keningnya bagai rangkaian bunga. Pipinya berwarna kemerah-merahan. Ketampanan pemuda itu dapat dilukiskan dengan syair berikut. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam dan indah. Kening melengkung bagai bulan sabit kembar merekah. Seluruh makhluk tertunduk hina saat memandangnya di kegelapan malam
maupun di kala terang bertabur cahaya. Alangkah jernihnya kedua bola mata yang indah itu ketika menebar pandang ke semesta penjuru. Alangkah suburnya rambut dan kening yang membentuk setengah lingkar bagai tumbuhan hijau menebar aroma segar. Alangkah indahnya raut wajah itu, berwarna merah semu dengan titik hitam lembut di lambaian bulu. Dengan rasa gembira yang tak terkira, sang raja memberi salam kepadanya. Pemuda itu memakai baju sutra bersulam emas. Keindahan pakaiannya tidak dapat menutupi kesedihan yang masih tersisa di wajahnya. Ia menjawab salam sang raja dan berkata, "Tuan, hamba mohon maaf karena tidak berdiri menyambut Tuhan," kata pemuda itu setelah menjawab salam sang raja. "Wahai anak muda, sudilah kiranya engkau memberitahukan rahasia danau dan ikan-ikan yang berwarna-warni, juga tentang istana ini, serta apa sebabnya engkau menyendiri dan menangis," minta sang raja. Mendengar pertanyaan sang raja, mengalirlah air mata si pemuda itu. Ia menangis sejadi-jadinya. Hal ini membuat raja semakin heran. Bagaimana mungkin hamba tidak bersedih dan menangis, sedangkan keadaan hamba seperti ini? Ucap si pemuda sambil berusaha menahan kesedihannya. Lalu, si pemuda tampan itu meraih pakaiannya dan menyingkapnya. Ternyata, separuh bagian bawah tubuhnya dari pusar hingga kaki adalah batu, sedangkan separuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Pemuda itu kemudian bercerita. Bagaimanakah kisah yang akan diceritakan oleh sang pemuda? Kita tunggu pada episode berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.